Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amin. Salatu wassalamu ala syafil anbiya Muhammad Muhammadin ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia bagi kita, bil khusus nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan lalu dari kitab Al-Mustasfa fi Sunanil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, susunan daripada Syekh Muhammad bin Sa'id bin Ma'ad Al-Quraidhi Al-Lahji rahimahullah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi bi'ulumiddin amin. Masih dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang deskripsi penjabaran sifat salat Nabi. Jadi hadis-hadis yang berkenaan dengan sifat salat Rasulullah SAW. Sudah 2 episode ya, berarti ini episode ketiga dalam bab ini ya. Kemarin terakhir sudah kita bahas mulai dari takbir ya, mulai dari masuk sholat itu sampai tentang masalah mengangkat tangan dan sebagainya itu ya. Sampai terakhir masalah basmalah juga sudah dibahas, masalah Al-Fatihah sampai amin sudah dibahas, sampai tasbih ya. Tasbih ruku sujud ya, sudah. Ya, tasbih ruku, jadi di ruku subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, di sujud subhana rabbiyal a'la. Itu sudah kita bahas hadis-hadis yang berkenaan dengan itu. Kemudian dari Abi Mas'ud lanjutannya hadis 453. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dia berkata qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tujzi'u salatun, tidak sah suatu salat, la yuqimu fiha, yang mana tidak menegakkan padanya, pada solat itu, ar-rajulu, siapa seseorang laki-laki, sulbahu, tulang punggungnya, tulang sulbinya, tulang rusuknya, fir ruku'i was sujud, dalam rukuk dan sujud ya. Jadi tidak sah solatnya orang yang, maksudnya tidak memposisikan, membenarkan posisi, meluruskan posisi pada tulang punggungnya ketika rukuk dan juga sujud. Ya. Ini posisinya kalau rukuk jelas lurus, ya, sujud pun begitu, tidak deprok ke pahanya atau ke bawahnya. Jadi lurus juga, ini lurus, dalam arti lurus ke bawah kan gitu ketika sujud. Ya, ketika rukuk lurus mendatar. Maka kalau tidak begitu kata Rasul SAW, maka tidak sah sholatnya karena kurang daripada syarat daripada rukuk dan sujudnya tadi. Artinya tidak sempurna rukuk dan sujudnya. Maka sudah kita jelaskan kemarin bahwa orang yang tidak sempurna rukuk atau sujudnya ya, maka dia wajib mengulang rukuk sujudnya tadi. Kalau sudah kadung umpama terlupa, ya rukuk belum sempurna, baru ingat ketika dia berdiri, maka dia wajib mengulang lagi rukuk yang tadi, karena iktidalnya tidak akan terhitung. Artinya rukun setelahnya tidak akan terhitung sampai rukun sebelumnya itu sudah betul-betul sah, baru rukun berikutnya terhitung. Maka ketika dia tidak sah, terus baru ngangkat, ya ini tentu kalau dilakukan dengan tanpa sengaja ya. Kalau sengaja tahu kalau itu nggak boleh, jelas batal sholatnya. Tapi kalau dia tidak sengaja, tiba-tiba karena apa atau karena apa, tiba-tiba iktidal, dia baru ingat tadi rukuknya belum betul-betul maka dia harus ulangi rukuk lagi sampai sempurna, baru iktidal. Iktidal yang tadi tidak dianggap, baru setelah itu iktidal lagi ya, setelah rukuk sempurna iktidal lagi, baru lanjut sholatnya. Jadi rukun itu tidak akan dianggap, rukun sholat itu setelahnya. Sebelum sah rukun sebelumnya baru dianggap, baru dihitung. Kemudian apa? Dalam bab itu ada riwayat dari Ali bin Syaibah, dari Anas, dari Abu Hurairah, dari Rifa'ah Az-Zuraqi. Hadis Abu Mas'ud ini hadis hasan sahih, dan amal ala hadza, dan semua amalan berdasarkan hadis ini menurut ahli ilmu daripada sahabat Nabi SAW membadam dan orang yang setelah mereka. Ya rauna, mereka semua memandang, berpendapat, an yuqima rajul sulbahu, untuk meluruskan seorang itu tulang sulbinya, tulang rusuknya, ya, tulang punggungnya ketika rukuk dan sujud. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahaweh mengatakan tiga orang itu, tiga ulama itu, man lam yuqim sulbahu fi ruku' wa sujud fa sholatu fasidah. Siapa yang tidak meluruskan betul-betul posisi tulang
ya, tulang punggungnya ketika ruku dan sujud maka sholatnya rusak atau tidak sah. Begitu ada Sayyidina Ali bahwa Nabi SAW mengatakan Nabi melarang an lubsil qassi, daripada memakai sutera, baju sutera atau baju yang qassi, baju yang tercampur dengan sutera, dan memakai muasfar. Sekarang sudah tidak ada muasfar. Muasfar ini dulu ada tumbuhan namanya asfur, tumbuhannya. Muasfar itu ada pakaian namanya muzaffar dan pakaian muasfar. Muzaffar yang dicelup dengan za'faron. Celup, ya winter dicelup dengan za'faron. Kalau muasfar ini dicelup dengan tumbuhan, satu jenis tumbuhan namanya asfur, itu warnanya merah. Nah, dulu identik pakaian itu untuk perempuan, maka Rasul melarang itu untuk laki-laki, ya, secara khusus. Maka semua pakaian yang memang sudah khusus untuk perempuan jelas haram hukumnya dipakai oleh laki-laki. Sebaliknya pakaian untuk laki-laki ya haram dipakai untuk perempuan. Bahkan dilaknat, makanya di dalam hadis yang lain la'anallahul mutakhannisin minar rijal mutarajjilat minan nisa. Allah melaknat orang yang laki-laki menyerupa kepada perempuan atau sebaliknya perempuan menyerupa kepada laki-laki. Wa antaqatumuz zahab, Rasul melarang pula daripada bercincin dengan cincin emas bagi laki-laki. Dan Rasul melarang pula membaca Quran ketika ruku, karena ruku itu tempat tasbih dan ta'zim kepada Allah. Ruku itu ta'zim, kita mengagungkan Allah, bukan tempat untuk membaca Quran. Rasul melarang untuk membaca Quran, walaupun tidak batal sholatnya kalau orang baca Quran di ruku. Seandainya dia baca ayat Quran pun tidak batal sholatnya, cuma makruh, dilarang oleh Rasul. Dan itu mengakibatkan sujud sahwi, karena seolah memindah rukun qauli, seolah itu rukun qauli. Padahal kan surat kan bukan rukun qauli, tapi seolah-olah itu dianggap memindah rukun qauli bukan pada tempatnya, sehingga dia harus nanti sujud sahwi kalau dia ruku atau sujud baca Quran, bukan tempatnya di situ. Wa ana raki'un aw sajidun itu. Ya, saya dilarang oleh Allah, kata Rasul, itu riwayat Muslim, lafadznya itu ana raki' wa sajid. Saya dilarang oleh Allah untuk membaca Quran. Nahani Rabbi an aqra'al Quran wa ana raki' wa sajid. Itu lafadznya di Muslim. Telah melarang Tuhanku kepada aku untuk saya membaca Quran sedangkan aku dalam keadaan ruku atau sujud. Bukan tempatnya untuk baca Quran. Makruh. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala kasyafa Rasul samsitarah wa nasufufun qalfa Abi Bakar. Ini menjelang akhir itu ya. Akhir beliau SAW, akhir umur beliau sakit di rumah, tidak bisa ke masjid. Beliau buka sitaro itu, tabir yang ada di rumah beliau. Kan rumah beliau kan dekat masjid. Langsung cuma dipisah dengan tabir. Beliau buka tabir itu dan beliau melihat orang-orang di belakang Abu Bakar bersof-sof sedang sholat. Maka Rasul bersabda, ayuhan nas, wahai manusia, inna lam yakun min mubasyiratin nubuwah, tidak tersisa daripada kabar-kabar gembira dari kenabian, ini wahyu, illa ru'ya sholihah, kecuali mimpi yang benar, mimpi orang yang soleh itu mimpi yang benar. Ini wahyu sudah tidak ada, ini setelah saya wahyu sudah terangkat kecuali mimpi yang benar. Yang itu disebutkan oleh Rasul dalam riwayat yang lain 1/46 daripada kenabian. Mimpi yang benar itu seolah-olah 1/sekian daripada kenabian. Adapun kenabian sudah tidak ada setelah saya, kata beliau, kecuali mimpi yang benar. Artinya mimpi yang benar itu diakui kebenarannya oleh Rasul SAW. Ya rohal muslim, yang dilihat oleh muslim atau turolahu, atau diperlihatkan untuknya. Dilihat oleh muslim atau diperlihatkan orang lain untuk dia. Dia mimpi sendiri atau orang lain mimpi melihat sesuatu untuk orang lain, untuk saudaranya. Itu maksudnya turolahu. Ya roh itu berarti muslim itu melihat sendiri, atau turolahu, atau diperlihatkan mimpi itu begini. Ala wa ini nuhitu Al-Quran rokian rosajidan. Lanjutannya beliau bersabda, ketahuilah saya melarang untuk membaca Quran dalam keadaan rukuk atau sujud. Fama ruku, adapun ruku, fa'azimu fihi rabbah, maka agungkanlah Tuhanmu dalam rukuk itu. Subhana rabbiyal azim. Ketika ruku agungkanlah Tuhanmu azza wajal. Wa mas sujud, adapun sujud, fajtahidu fid du'a, maka berusahalah untuk berdoa dalam sujud. Faqaminun, maka pantas layak ayustajabalakum untuk diistijabah, atau yakinlah bahwa doa itu diistijabah ketika sujud itu. Ini bagi makmum atau bagi orang yang tidak menjadi imam. Kalau jadi imam ya cukup baca subhanarabbiyal a'la 3 kali. Kalau sholat sendirian atau dia jadi makmum sambil menunggu bangunnya imam, boleh dia doa.
Ya. Dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadha ibtayhi. Rasul itu kalau sholat merenggangkan ketika ruku dan sujud, merenggangkan daripada dua tangannya sampai nampak daripada ketiaknya. Ini merenggangkan. Kalau laki-laki kan renggang, kalau perempuan baru rapat. Dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, karena Rasulullah SAW idza rafa'a dhahrahu min ruku. Rasulullah itu kalau mengangkat punggungnya dari ruku, ini i'tidal maksudnya, beliau mengucap sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar terhadap orang yang memujinya. Ya, terus Allahumma rabbana lakal, ya Tuhanku, ya Allah Tuhan kami, lakal hamdu, hanya milikmu segala pujian, mil'us samawati, sepenuh langit, wa mil'ul ardi, sepenuh bumi, wa mil'u ma syi'ta, sepenuh yang kau mau, min syai'in ba'du, setelah sesuatu, daripada sesuatu setelah itu, setelah langit dan bumi, sepenuh yang kau mau apapun. Ya. Boleh dibaca dengan fathah, tapi kalau baca fathah, fathah semua, mil as samawati wa mil al ardi wa mil ama syi'ta, boleh. Jangan ngarang sendiri, nanti baca mil'u wa mil'a. Mukidi mazhabnya. Ya. Kalau mil'u semua, mil'u samawati, mil'ul ardi, mil'u ma syi'ta, boleh. Atau mil'a ya dibaca mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta, boleh. Yang tidak boleh belang selang-seling, tidak boleh. Kalau mil'a wa mil'u mil'a lagi, atau mil'u mil'a, terlalu kreatif. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, karena Rasulullah SAW ruku, adalah Rasulullah itu kalau bangun mengangkat kepalanya dari ruku, beliau mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Itu riwayat yang lain. Kalau tadi riwayatnya Allahumma Rabbana lakal hamdu, yang riwayat ini Rabbana lakal hamdu. Ada juga nanti riwayat Rabbana walakal hamdu, ada juga riwayat. Ya. Mil'us samawati, sepenuh langit dan wal ardi, dan bumi, sepenuh langit dan bumi. Wa mil'u ma syi'ta, dan sepenuh apa-apa yang kau mau, min syai'in, dari sesuatu, ba'du, setelah langit dan bumi, itu selain langit dan bumi. Ahlas sana'i wal majid, engkaulah ahlas sana', engkaulah yang patut disanjung dan majid, dimuliakan. Ahaku maqalal abad, dan itulah yang ahaku, yang paling pantas untuk diucapkan oleh seorang hamba. Apa-apa yang diucapkan oleh seorang hamba, paling pantasnya apa yang diucapkan oleh seorang hamba adalah pujian kepada Allah. Wa kulluna laka abdun, dan semuanya kita ini adalah hamba. Wa kulluna laka abdun. Ini sambungan dari Rabbana, sambungan dari mil'as samawati wa mil'al ardi mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Di banyak riwayat cuma sampai min syai'in ba'du. Boleh baca ini kalau sendirian, jangan jadi imam. Kalau jadi imam cukup sampai min syai'in ba'du. Kalau sendirian atau menjadi makmum, imamnya belum sujud, sambil menunggu sujud, boleh diteruskan. Ya, boleh diteruskan ahlus sana wal majid, haqqu maqalal abad, wa kulluna laka abdun, semua kita adalah hamba. Allahumma la mani'al ma'tait, ya Allah, tiada yang dapat mencegah terhadap apa yang kau beri, wala mu'ti liman mana'ta, dan tiada yang dapat memberi terhadap apa yang kau cegah, wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu, dan tidak bermanfaat bagi zal jaddi, bagi orang yang memiliki kekayaan atau kekuasaan, minka, darimu atau di hadapanmu, al jaddu, apa kekayaannya, apa kemuliaannya. Riwayat Muslim. Sedangkan dari Abi Hurairah, riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, Rasul bersabda, idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah, apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah, apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamdu, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, lakal hamdu, bagimu, hanya milikmu, hanya bagimu segala pujian. Fa inna man wafaqa qawlu qaulal malaikah, sebab siapa yang bersesuaian ucapan Rabbana lakal hamdunya bersamaan dengan ucapan malaikat yang sholat juga, ghufira lahu ma taqaddama dzambih, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ketika mengucap Rabbana lakal hamdu berbarengan dengan malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sebagian lagi menafsirkan ulama yang dimaksud wafaqo, bersesuaian ucapannya dengan malaikat itu bukan berbarengan,
tapi bersesuaian sesuai keikhlasannya dengan keikhlasannya para malaikat. Sebagian menafsirkan begitu. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW adalah Nabi itu kalau mengangkat kepalanya, idza rafa rasul min ruku, daripada ruku, qala sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar, ya, telah mendengar siapa Allah liman hamidah, bagi orang yang memuji dia. Allahumma rabbana lakal hamdu, ya Allah ya Tuhan kami, hanya milikmu segala puji, mil'us samawati, sepenuh langit, mil'ul ardi, sepenuh bumi, wa ma bainahuma, dan apa-apa yang antara keduanya, wa mil'u ma syi'ta min syai'in, dan sepenuh apa yang kau mau dari segala sesuatu setelah langit dan bumi. Ahlas sana'i wal majd, zat Tuhan yang pantas untuk disanjung dan dimuliakan. La mani'a lima a'tait, tiada yang dapat mencegah terhadap apa yang kau beri, wala mu'tiya lima mana'at, dan tidak dapat memberi apa yang kau cegah, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak bermanfaat, ya, kepada orang yang punya kekayaan atau kekuasaan minka, dari hadapanmu atau darimu, al jaddu, apa kekayaannya. Dari Rifa'ah Az-Zuraqi, sebagaimana riwayat Tabrani, Bukhari dan Abu Dawud, dari Rifa'ah Az-Zuraqi radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Rasul bersabda, bahwasanya dia berkata, kunna yauman nusalli. Rifa'ah ini berkata, bercerita sahabat Rifa'ah ini, kunna yauman nusalli wara'a Rasulillah SAW. Dahulu kami suatu hari sholat di belakang Rasulullah SAW. Falamma rafa'a Rasulullah, ketika Rasulullah SAW mengangkat ra'sahu, kepalanya, minar rakaati, daripada ruku, wa qala, dan Rasul berucap, sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar bagi siapa yang memujinya. Qala rajulun wara'ahu, maka berucaplah seorang di belakang Rasulullah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, ditambah. Kan asalnya Rabbana walakal hamdu, berhenti. Ini ada yang nambahi, tiba-tiba kedengeran ada orang mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Bid'ah itu. Rasul enggak ngajarkan. Ya. Bagi mereka ya, kan itu bid'ah. Harusnya ini dibid'ahkan juga karena Rasul tidak ngajarkan. Yang mengucap itu orang yang di belakangnya. Falaman sarafa Rasulullah SAW, maka ketika selesai siapa Rasulullah SAW dari sholatnya, qol, beliau bersabda, manil mutakallimu, siapakah orang yang mutakallim, berbicara, anifan tadi. Mutakallim itu isim fa'il. Takallama yatakallamu, mutakallimun, mutakallamun. Mutakallimun yang bicara, mutakallamun yang diajak bicara atau yang dibicarakan. Siapa yang berbicara tadi? Qala rajulun, maka si rajul tadi berkata, ana ya Rasulullah, saya yang bicara tadi, saya yang ngucap tadi. Rabbana lakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Qala Rasulullah SAW, maka apa komentarnya Rasul SAW? Beliau bersabda, laqad ra'aitu, sungguh saya melihat, bid'atan wa salasin, 30-an malaikat. Bid'atan itu antara 3 sampai 9. Bid'ah itu bilangan antara 3 sampai 9. Kalau naif, ada lagi naif. Naif itu bilangan antara 1 sampai 9. Orang Arab sering bilang begitu, naifan wa salasin. Itu berarti antara 31 sampai 39. Kalau bid'atan wa salasin berarti antara 33 sampai 39. Bid'atan wa salasin, saya melihat 30-an malaikat, yabtadirunaha, bersegera untuk mencatat ucapanmu itu tadi. Ayyuhum yaktubuhunna awal, siapa di antara para malaikat tadi yang menulis hunna, menulis kalimat-kalimat yang kau ucapkan tadi yang pertama kali. Kata Rasul malah tidak menyalahkan. Itu kan tidak pernah diajarkan sama Rasul, tiba-tiba diucapkan sama orang itu. Rasul cuma mengajarkan Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamdu, selesai. Ini tiba-tiba ada orang Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Maka Rasul tidak mengatakan salah itu. Malah Rasul memuji karena itu tadi ada malaikat. Saya lihat 30-an malaikat berlomba-lomba, yabtadirun, bersegera. Siapa di antara mereka yang pertama kali menulis pahala atau menulis daripada ucapanmu itu? Dari Anas radhiyallahu anhu, semacam itu bimakna, semakna dengan hadis itu. Wa qala, dan berkata Rasul, laqad ra'aitu 12 malakan yabtadiruna ayyum yarfa'uha. Dan sungguh saya melihat 12 malaikat bersegera, ya, bercepat-cepat, ayyuhum, siapa di antara mereka yang mengangkat kalimat itu, yakni melaporkan kalimat itu pada Allah SWT. Dari Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu qala, ra'aitu Nabi SAW idza sajada wa dhahara qibla yadayhi. Saya melihat Nabi itu SAW kalau sujud, beliau meletakkan dua lututnya sebelum dua tangannya.
Kalau sujud itu beliau letakkan dulu lututnya dulu, baru lutut, baru tangan, baru dahi. Ini yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Hadis ini yang dipegang dalam mazhab Syafi'i. Walaya rafa'a yadayhi wa idza nahadha, kalau bangkit dari sujud, kalau sujud itu beliau letakkan lututnya dulu, tangannya baru dahi. Kalau bangkit, rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi, beliau angkat dulu tangannya sebelum lututnya. Ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu kalau sosum idza sajada ahadukum falyadha yadayhi qabla rukbatayhi wala yabruk burukal ba'ir. Apabila sujud seorang dari kalian, maka hendaknya dia meletakkan dua tangannya sebelum dua lututnya, dan jangan yabruk burukal ba'ir. Jangan yabruk itu deprok, duduk seperti deproknya unta. Seperti duduknya unta. Jangan duduk seperti duduknya unta. Dia letakkan dulu tangannya baru kakinya. Bukan seperti unta, kakinya dulu baru tangannya katanya. Ini yang dipegang oleh mazhab Maliki. Hadis yang ini yang dipegang oleh mazhab Maliki. Sehingga dalam mazhab Imam Malik itu sujud itu tangan dulu baru lutut. Kalau dalam mazhab Syafi'i lutut dulu baru tangan. Karena Imam Malik lebih menguatkan hadis yang barusan ini. Sedangkan Imam Syafi'i lebih menguatkan mentarjih hadis yang di awal. Ya terserah. Ya, tapi jangan gaduh-gaduh. Milih sakar bedanya. Imam Syafi'i lutut dulu baru tangan. Dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah idza qala sami Allahu liman hamidah. Rasulullah itu kalau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, lam yahni ahadun, tidak merunduk, tidak membungkuk, tidak merunduk seorang dari kita, zuhrahu, merundukkan akan zuhrahu, akan punggungnya, hatta yaqa'a Rasulullah SAW sajidan, sampai terjatuh Rasulullah itu dalam keadaan sujud. Maksudnya sampai beliau sujud baru kami sujud. Jadi kalau Rasul mengucapkan sami Allahu liman hamidah, tidak ada yang membungkukkan dari kami punggungnya, tidak ada yang berani membungkukkan punggung dulu sampai Rasul betul-betul sujud, kepalanya sudah nempel di bawah, baru kami sujud. Bukan kayak sekarang kadang dibarengi imam. Imam sujud dia barengi. Yang betul itu imam sujud dulu baru makmum sujud. Kadang serba salah juga, imamnya kecepatan. Nunggu imam sujud. Ini makmum baru sujud, ini ustangi. Imam sudah bangun. Kemudian apa lagi? Sumana kau sujudan, baru kemudian kami jatuh atau turun, ya kami turun dalam keadaan sujud ba'dahu setelah Rasulullah SAW. Waqala, sedangkan dalam Bukhari, itu riwayat Bukhari, hatta yadha'a jabatul ard, kami tidak merunduk sampai yadha'a, beliau meletakkan jabatahu, dahi kening beliau di tanah. Summa natba'uhu, kemudian baru kami mengikuti. Jadi beliau dulu meletakkan dahinya ke tanah, baru kami mengikuti beliau setelah itu. Wa bi ba'di al-fadhihim, sedangkan dalam sebagian lafaz mereka ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat. Kalau Abu Isa Tirmizi mengatakan hadis Bara ini hadis hasan sahih. Wa fil bab, dalam bab ini ada hadis lain diriwayatkan dari sahabat-sahabat lain, dari Anas, dari Muawiyah, dari Abu Hurairah. Wa bi yaqulu ahlul ilm, dan dengan hadis seperti inilah mengucapkan para ahli ilmu. Jadi ahli ilmu memakai dasar hadis ini sebagai ucapan atau pendapat mereka. Ini bahwa imam tidak boleh didahului, ya dibarengi, apalagi didahului. Imam dulu baru kemudian makmum sujud. Dari Amr bin Huraith radhiyallahu anhu qala, "Sholaitu khalfan Nabi SAW al-fajr." Saya pernah solat di belakang Nabi SAW, solat fajr, solat subuh. Fasami'tu yaqra, maka saya mendengar Rasulullah SAW membaca ayat, "Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas," surat At-Takwir itu. "Fala uqsimu bil khunnas," maka aku bersumpah, kata Allah, dengan khunnas, bintang yang gemerlap cahayanya. Khunnas itu yang hilang-hilang timbul cahayanya, kelap-kelip. Al-jawaril kunnas, yaitu bintang-bintang yang jawari, yang beredar. Kunnas yang menyapu, yang daripada menyapu, jadi beredar daripada angkasa. Wa kana la yahni rajulun min adh-dhuhra hatta istatima sajidan,
Dan adalah tidak merundukkan seorang pun punggungnya, dari kita punggungnya itu sampai sempurna sujud. Sampai Kanjeng Nabi Rasulullah itu sempurna sujud, baru kita merundukkan, baru kita turun. Wallahu a'lam bissawab. Dan kabul Rasulullah Muhammad bin Afidul Dulu Rasul Syukur bila ada hadis sasam surah Al-Fatihah. Ya Rabbana اعترفنا بأننا اقترفنا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توصل كل أوبا وسلنا الأورى آمين الروعات واغفر ربي ومولودينا ولا سائر المسلمين أجمع بأسماء فضلا وجودا منا حساب منا بكل سولي صلى وسلم ربي أنت الأبي وآله. Ya kan? Ya. Langsung aja, lisan. Betul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah al-mawjud.